Ku mau jadi roti, amin, yang terpecah bagimu. amin, Ku mau jadi anggur, amin, yang tercurah bagimu. amin, Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil. yes, amin, Melayani, mengasihi, amin, amin, lebih sungguh. mengasihi, haleluya. Mengasihi, lebih sungguh. Amin, kami mau mengasihimu lebih sungguh. Mengasihi, Glory, haleluya. lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Amin. Mengasihi, lebih Sekali lagi mengasihi, amin. Mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, lebih sungguh. Ini pengakuan umatmu siang hari ini. Ini pengakuan umatmu dari hati mereka paling dalam pagi hari ini. Kami mau mengasihimu lebih sungguh dari yang sebelumnya. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Benar-benar kami gak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Benar-benar kami gak bisa membalas segala pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Oleh karena itu inilah pengakuan kami umat-Mu di tempat ini. Mau mengasihi-Mu lebih sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan, tapi mengasihi-Mu lebih sungguh. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekarang berfirmanlah, sampaikan pesan-pesan-Mu kepada umat pilihan-Mu yang hadir di ruangan ini, baik yang ada di rumah. Berbicaralah kepada mereka, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, tapi Tuhan sendiri yang berbicara kepada umat pilihan-Mu. Kami siap dan kami haus, kami lapar, kami rindu akan pesan-pesan-Mu siang hari ini. Oleh karena itu berfirmanlah, bersabdalah kepada umat yang Kau paling kasihi di tempat ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Salam. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Saudara diberkati dengan puji-pujian. Oh haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat WL Singers kita, puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih, terakhir saya waktu khotbah terakhir
awal bulan yang lalu bahwa saya akan sampaikan cara bagaimana mengalami hadirat Tuhan. Sekalipun itu hadirat Tuhan itu adalah kedaulatannya Tuhan, dia mau curahkan atau tidak. Tapi hari Rabu kemarin, kasih saya sama istri saya doa pagi jam 5. Yang ini begitu kuat. Karena hari-hari ini saudara juga ngikutin, bukan hanya saya. Semua kita ngikutin. Bahwa 2 bulan yang lalu ada yang disebut orang crazy rich. Namanya crazy juga gila kan. Kayanya luar biasa. Anak muda. Mempertontonkan mobil Lamborghini-nya. Mempertontonkan Mercy Sport-nya. Mempertontonkan rumah kayak istananya. Orang terkagum-kagum. Yang satunya lagi juga begitu. 2 sejoli ini, satu di Medan, satu di Bandung. Baru beberapa hari yang lalu, 10 hari yang lalu, ditahan oleh Bareskrim. Kasih, begitu diagung-agungkan, begitu dipuja-puja, sekarang ditahan. Orang dulu pikir, kenapa kok orang semuda kayak begini? Sudah crazy rich. Gila banget kayanya ini. Ada orang bilang dia bisnis trading. Waduh, gak ngerti binatang apa itu juga gak jelas kita. Nah, kasih, ternyata modusnya adalah dia bilang untung besar. Wah, orang pikir ini. Dan hasilnya dipertontonkan. Ini hasilnya dari trading itu. Mungkin saudara juga ingat beberapa tahun yang lalu yang namanya travel. Travel apa dulu namanya itu ya? Yang orang mau naik ke umroh, murah bener. Penutupan tanggal segini, orang daftar, banyak orang daftar. Karena murah, bisa umroh. Yang pertama daftar, kedua mendaftar, yang gelombang pertama daftar berangkat umroh. Tapi selebihnya enggak, hilang uang itu. Jadi hari Rabu kemarin pagi itu saya teringat ini jangan-jangan kalau ini enggak disampaikan kepada jemaat, jangan-jangan jemaat juga ikut kepengaruh ini. Kena ini. Nah, oleh karena itu tema khotbah hari ini. Hati-hati, waspada dengan penipuan-penipuan bisnis di masa kini. Waspada, hati-hati dengan penipuan-penipuan bisnis pada masa kini. Itu temanya. Nah, oleh karena itu mari kita baca satu ayat. Efesus 6 ayat 10 dan sampai 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku yang kekasih, kita anak-anak Tuhan itu jadi inceran dari si iblis, inceran dari si penjahat, inceran dari si pencoba itu. Dengan modus yang macam-macam, namanya juga tipu muslihat. Dengan segala macam. Saudara, mari kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya
dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis tadi. Nah, ternyata di Alkitab juga dari dulu sudah ada yang namanya penipuan-penipuan itu. Oleh karena itu saudara kasih, hati-hati terhadap tipuan iblis seperti yang dilakukan oleh perempuan yang pertama. Siapa perempuan yang pertama? Hawa. Ular menipu Hawa. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Firman Tuhan katakan begini kepada Hawa. Semua buah pohon di taman ini kamu bisa makan. Kecuali pohon yang di tengah-tengah ini buahnya kamu gak boleh makan. Jangankan dimakan, diraba pun gak boleh. Tapi namanya ular. Si penipu, si iblis. Kalau orang Batak bilang si bolis. Licik. Banyak akalnya. Dia bilang, si bolis ini bilang, si iblis ini bilang sama Hawa. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Enggak lah, kata dia. Ya kira-kira begitulah rayuannya, tipu daya si bolis ini. Tetapi Allah tahu enggak kamu, Hawa, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Makanya Allah bilang jangan dimakan, karena dia tahu kalau kamu makan mata kamu terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tergiur ini. Perempuan yang pertama ini. Tergiur ini. Si Hawa ini. Sehingga dia lihat pohon itu memang indah. Kemudian diambil, kemudian dimakan dan juga dikasihkan kepada suaminya. Ini tipu daya muslihat si iblis. Seperti tadi saya bilang, sekarang ini tipu daya muslihat iblis itu modusnya macam-macam. Macam-macam. Nanti kita akan belajar. Nah ini terhadap tipuan si iblis. Kemudian juga kita bisa lihat contoh yang lain. Yang urusan tipu menipu ini. Yaitu Yakub. Yakub itu menipu ayahnya dan menipu kakaknya yang tertua, abang sulungnya, Esau. Sebenarnya Ishak ini nyuruh Esau, Esau, kamu pergi berburu, kemudian buatkan makanan untuk aku, setelah itu aku akan memberkati engkau. Pesan ini sebenarnya ke sulung, karena yang sulung kepada Esau. Tapi didengar oleh mamanya istrinya Ishak. Dan didengar juga oleh Yakub. Mereka kompromi, berkomplotan. Akhirnya dibikinkanlah masakan oleh ibunya. Kemudian begitu selesai, diantarlah makanan ini oleh Yakub kepada ayahnya Ishak. Ishak juga heran loh, barusan berangkat berburu kok sudah datang. Tapi mereka sudah berstrategi, namanya juga tipu muslihat. Kira-kira dia bilang sama mamanya, Mak, aku nanti kalau dipegang tanganku kan halus bener nih. Sementara tangannya Esau kan berbulu, dipakai bulu, makanya coba lanjutkan. Tangannya Esau ini semestinya halus, tidak berbulu tapi dikasih bulu. Karena si Ishak ini matanya sudah rabun, nggak bisa melihat. Dia lihat, wah ini tangannya ini sih tangannya Esau nih. Tapi suaranya suara Yakub ini. Dia tanya lagi, apakah engkau ini benar Esau? Iya benar, ini kan nipu ini. Jadi nipu-nipu ini, tipu muslihat ini udah ada dari zaman dulu. Dan tipu-tipu muslihat ini biasanya dengan yang dekat. Enggak mungkin saudara nipu orang yang ada di Mindanao sana. Enggak mungkin, pasti yang dekat dengan keluarga, dengan sesama seiman, dengan teman segereja. Tapi di sini enggak ada saling nipu, di sini enggak ada, ngajak-ngajak orang untuk ikut-ikutan bisnis kayak begini.
Mestinya dengan yang dekat-dekat. Nah oleh karena itu saudara kasih, hari ini kita harus belajar tentang suatu kebenaran ini. Oleh karena itu kita harus membentengi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada iming-iming yang benar-benar nggak masuk akal, ada janji-janji yang menggiurkan, saudara harus tahu ayat-ayat firman Tuhan. Ini benar apa enggak? Ini sesuai dengan firman Tuhan apa tidak? Misalnya kalau ada orang bilang, kasih uang 300.000, dalam sebulan menjadi 30 juta. Benar enggak ini secara firman Tuhan? Ini benar enggak? Nah oleh karena itu hari ini, saya mau menyampaikan ada beberapa jenis penipuan bisnis di masyarakat masa kini. Dan nanti kita mau lihat bagaimana cara menghadapi seperti ini. Nah pertama saudara kasih, adalah penipuan investasi bodong. Penipuan investasi jahat. Namanya saja sudah bodong, enggak benar, enggak ada. Tapi ini sekarang berseliweran di sekitar kita ini, di Indonesia begitu banyak, modusnya macam-macam. Tapi poinnya adalah selalu mengatakan keuntungan besar waktu singkat, tidak ada risiko. Wah orang pasti, apalagi musim pandemi 2 tahun kemarin itu, ada uang 300.000 bisa langsung 30 juta, itu kan orang ini menggiurkan ini. Nah, modus seperti ini pernah diperkenalkan oleh satu orang yang namanya Charles Ponzi. Orang ini orang Itali. Dia lahir 3 Maret 1882 di Italia. Orangnya cerdas benar. Pernah masuk universitas yang paling terkenal di Italia, di Roma. Orang cerdas. Tapi dia ini kepingin cepat kaya. Cuman dia lakukan yang salah. Dia bikin skemanya adalah bodong. Enggak ada. Diiming-imingi pendapatan besar dengan enggak ada risiko. Dan orang ini tahun 1920-an dia udah pergi ke Boston di Amerika. Bajunya udah kayak gini, bayangin tuh. Jadi pakaian perlente, pada saat itu aja dasinya sudah keren, pakai topi. Untuk apa? Untuk pencitraan diri. Biar orang yakin kepada dia. Lah ini Charles Ponzi. Nah oleh karena itu orang nyebut bisnis model dia ini, akal-akalan dia gini, tipu muslihat seperti ini, tipu daya seperti ini, disebut orang skema Ponzi. Nah mari kita lihat apa itu skema Ponzi itu. Skema Ponzi itu kira-kira begini, kayak piramida gitu. Kayak piramida, satu orang mencari 2 orang atau mencari 3 orang. Orang ini cari lagi orang ini cari lagi orang. Nah ini kayak begini, ini namanya kan, lihat itu dolar itu mengarah ke atas tuh, itu dolar naik ke atas, yang pegang di atas. Dari bawah ini, yang di bawah ini nanti yang nggak dapat apa-apa ini. Nah cuman saudara bisa bilang begini, kalau bisa kita yang kedua dong, yang masih kebagian. Saudara tahu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10, kita nggak tahu. Dan seandainya pun saudara tahu, masa saudara orang Kristen bisnis model begini? Kan enggak juga. Tapi model Ponzi itu kayak begini nih. Satu mencari, makanya yang sering terjadi dengan yang dekat. Teman segereja, teman seiman, teman sekomunitas. Ayo dong, ini itu tuh. Itu mobilnya udah kayak begitu dari model begini, ayo dong. Nah tergerak juga yang lain, karena udah ada hasilnya. Nah model begini disebut skema
Ponzi. Karena yang memperkenalkan bisnis bodong, jahat seperti ini adalah Charles Ponzi. Kira-kira memberikan keuntungan bagi orang yang lebih dulu bergabung. Uang diambil dari yang bergabung belakangan. Nah jadi siapa yang belakangan nyetor duit, itu dibagikan ke atas. Nah keuntungan didapatkan oleh sejumlah kecil, hanya yang paling atas dapat keuntungan. Oleh sejumlah kecil orang yang berasal dari, yang uangnya itu berasal dari sejumlah besar orang yang bergabung, kemudian yang di bawah ini. Ini modusnya sama. Yang ada sekarang ini ada namanya trading binary option. Namanya semuanya Inggris, kalau dibikin Indonesia kan gak menarik. Yang angel-angel dibikin. Tapi semuanya prinsipnya itu sama. Enggak ada bedanya. Gitu. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, skema investasi yang terlalu menggiurkan, sekali lagi, skema investasi yang terlalu menjanjikan, hati-hati, biasanya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi itu yang pertama, jadi investasi bodong. Hari-hari ini di Indonesia, kemarin pimpinan dari PPITK menyampaikan kira-kira seminggu yang lalu dia diwawancarain, kira-kira terkumpul uang dari masyarakat di Indonesia di atas 11 triliun. Dan sekarang uang itu udah lari ke luar negeri kemana-mana, udah dilacak. Nah sekarang semua mobilnya diambil. Semua rekeningnya semua sekarang sudah diblok. Sekarang dia ditahan di Barreskrim. Ini bisnis model begini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, penipuan melalui pinjaman online. Ini juga mungkin, ini prosesnya cepat sekali. Jadi kalau ada orang butuh benar duit, kalau kita ke bank kan harus ada ada boroknya apa, panjang ceritanya lah. Ini cepat benar, tapi bunganya tinggi banget. Dan umumnya dia nggak mau dibayar, pokoknya nggak mau dibayar. Modal yang pertama saudara store itu dia nggak mau bayar. Kenapa? Karena biar berbunga terus. Nah ini saudara mungkin ikutin di televisi ada orang kayak linglung, orang laki-laki gagah masih muda umur 35-an. Pinjam uang bunganya tinggi bener. 20% sebulan. Gila Pak, bunga bank hanya 3% deposito sekarang ini. 30%. Nggak bisa dikembalikan, pinjam lagi ke pinjol yang ini untuk bayar ini. Sekarang ini harus bayar lagi, pinjam lagi ke pinjol sini untuk bayar ini. Gila itu orang. Oleh karena itu saudara hati-hati. Modus penipuan melalui pinjaman online ini. Kemudian yang ketiga, penipuan pemenang undian. Ini saya sendiri saudara kasih. Saya pernah juga khotbahkan di sini. Kita pulang dari Inggris, lagi ngelihat Iman ke sana, kami bertiga pulang. Sampai di Indonesia ada kabar bahwa saya dapat undian. Kayak semacam Totoloto gitu di Inggris. Dikasih tahu bahwa dari 5 miliar email di dunia, diundi email saya menang. Dapat 1 juta pound sterling. Wih, baru pulang liburan dapat undian 1 juta pound sterling. Pada saat itu kan 20 miliar rupiah itu. Saya bilang lumayan juga ini. Dan saya bilang sama istri saya, "Mah, kita 40% lah jadi perpuluhan lah ini." Gitu kan, 40% lumayan juga kan. Tapi saya pikir masa iya sih. Tapi dia bilang ini udah hasil dari di depan notaris. SK-nya sudah ada, sertifikatnya kirim ke email saya. Suruh ngisi daftar isian, saya kirim. Nah ujung-ujungnya dia bilang untuk memproses ini itu diperlukan uang 860 apa 900 pound sterling. Ya sekitar 18 juta lah. Nah saya juga kebetulan ada rekening
pound sterling karena memang iman ada di Inggris. Saya bilang 1000 gampang lah ini. Tapi kita ada mesbah keluarga, kita selalu bicarakan di keluarga, ini gimana ini? Ini dapat 20 juta ini, tapi harus kirim 860, kalau nggak salah 860 sama ngirimnya kira-kira 900 pound sterling lah. Kecil lah. Kalau hanya 18 juta terus dapat 20 miliar, kan kecil itu. Tapi kita ini nggak tenang gitu ya. Ini bagi orang yang sering puasa, selalu Tuhan kasih tanda, sinyal. Enggak tenang, istri saya bilang, masa iya sih? Satu. Apalagi Sari bilang, Pak, itu bohong tuh, gitu. 2. Tapi kan 20 miliar. Ini kan 2 udah bilang, bohong tuh. Tapi 20 miliar nih. Akhirnya saya kasih, kami ke bank HSBC Bank, di sini. Karena uang itu katanya dititip di HSBC Bank. Kita ke sana, ketemu sama pimpinannya di lantai 2. Kami dapat kayak semacam totoloto ini undian 1 juta dititip di HSBC Bank. Bohong itu kata dia. Udah pulang kita. Nah, saudara yang kasih hati-hati. Undian, pemenang undian, jangan cepat percaya. Ada satu pendeta di Sumatera Selatan. Kayak gini, dia bilang, Bapak pendeta, ini dari yayasan kami, Bapak diputar mendapatkan hadiah mobil Kijang. Wih, pendeta ini kan namanya di daerah, mobil Kijang itu kan semangat ini. Tapi Pak Pendeta, untuk membawa mobil ini dari Jakarta ke Sumatera Selatan, itu kan ada ongkos kapal. Ya ini sekian, ya butuh 10 juta lah. Minta 10 juta. Pak Pendeta ini 1 juta aja gak punya. Pinjam dia kepada pendeta, pinjam uang. Kumpul 10 juta, kirim. Mobilnya gak datang-datang. Nah oleh karena itu saudara kasih, kalau saudara ada dibilang undian, bilang gini, kalau saya belakangan ini, kalau ada begini, Bapak Purba, Bapak dapat undian, dapat 175 juta, saya balas, ambil sendiri. PINDW, bahasa Jawanya apa itu Pak Andre? PINDW apa? Ambil sendiri. Hampir tiap hari, kadang 125 juta, kadang 175 juta, jangan percaya. Ya daripada kena. Itu yang ketiga, yang keempat, penipuan lewat WA. Saya juga kena nih. Saya nggak usah, karena nih live streaming nggak enak. Teman deket saya bener, Pak Purba, teman Bapak namanya si ini. Dompetnya jatuh, paspornya hilang, termasuk dompetnya. Dan dia udah nggak bisa apa-apa ini di London ini. Oleh karena itu kirimkan uang ke alamat ini melalui Euromoney. Euromoney itu kan bisa masukkan di amplop, kirim ke alamat itu. Waduh kasihan tuh teman-teman dekat. Saya telepon, Ruth, lu ngapain di London Ruth? Loh enggak, aku ada di Pondok Indah nih. Loh, katanya lu kehilangan paspor sama dompet. Enggak, saya ada di sini gitu. Jadi saudara jangan cepat percaya. Modus penipuan, tipu daya iblis itu macam-macam. Saudara hati-hati, waspada. Jangan langsung percaya, sekalipun itu teman dekat saudara. Ini teman dekat sekali. Kami bikin perusahaan sama dia kok, dia 50%, saya 50%. Nah kemudian penipuan bisnis jual beli. Nah, ini juga begitu, siapa cepat dapat. Ini ada rumah begini, dibangun begini, yang tinggal 5 lagi nih. Oh, hari ini tinggal 5, besok dilihat di televisi juga tinggal 5 lagi. Terus begitu. Saya bilang, loh kemarin kok tinggal 5 ini, kok tinggal 5 lagi gitu. Jadi orang karena murah, lokasi, premium, di Bali. Mana pernah ada rumah itu? Nggak pernah ada, apartemen itu nggak pernah ada. Hati-hati. Dan ada kalanya dia udah dinaikkan, dibilang diskon 50%. Begitu, waduh diskon 50%, langsung ngambil. Lihat ke Pondok Indah, lebih murah di Pondok Indah. Jadi saudara hati-hati. Nah sekarang waktunya cepat sekali. Kalau begitu tip berinvestasi.
Untuk menghindari skema Ponzi ini, untuk menghindari bisnis yang enggak masuk akal ini. Bagaimana tipsnya Pak Purba? Tipsnya ada dua L. Satu legal, satu logis. Kalau legal itu saudara harus cek perusahaannya ini benar apa enggak. Kemudian harus saudara cek ke OJK, ada enggak daftarnya? Kalau dia bilang ada, misalnya dia bilang ini udah terdaftar di OJK, tanya ke OJK, benar enggak terdaftar? Kemudian lihat reputasi perusahaan itu, benar apa tidak? Itu L yang pertama, secara legal, secara logis. Nah, ini dengarkan, ini poinnya ini. Secara logis, kalau ada bisnis, ini bisnis uang 100 juta dalam waktu sebulan menjadi 200 juta, logis enggak? Enggak logis. Tinggalin itu. Ini ada bisnis yang 100% bunganya selama 90 hari. 50% untung 45 hari. Ada enggak bunga bank selama 3 bulan 100%? Enggak ada. Deposito di bank itu hanya 3%. Enggak ada itu. Enggak logis. Nah kalau enggak logis, ya masa saudara ikut-ikutan? Ya udah tinggalin aja. Ya, tinggalin aja, jangan percaya. Macam-macam tawaran hari-hari ini, saudara harus lihat legal, saudara harus lihat logis. Jangan kepincut, jangan cepat terpengaruh, jangan cepat terbuai. Kemudian menghadapi serbuan tawaran yang tidak masuk akal ini. Saudara dan saya harus ingat ayat-ayat firman Tuhan. Untuk menghadapi serbuan, karena nggak diundang masuk ke HP kita. Nggak diundang, tahu-tahunya ada di HP. Untuk menghadapi serbuan tawaran-tawaran yang gila seperti ini, saudara harus ingat ayat-ayat firman Tuhan. Pertama, Amsal 22 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saudara pernah lihat ada di televisi ada orang mau liburan ke Eropa. Waktu dia berangkat dari Jakarta, dia tunjukkan di HP-nya, dia masukkan ke bisnis model begini, $500. $500. Nah ini belum naik pesawat ini. Kira-kira karena untuk di luar negeri kan bisa 3 jam nunggu. Selama 3 jam sebelum dia mau naik ke pesawat ini, dia tunjukkan lagi 500 tadi udah jadi $600. Wih, karena yang kerja ini katanya dia adalah robot. Wih, ngeri kali robotnya itu. Nah terbanglah dia, terbang dia sampai di Paris, turun, dia buka lagi tunjukkan. Yang 600 tadi udah 1.500. Selama penerbangan dari 600 jadi $1.500. Udah dia nikmatilah di Paris, lari sana, lari ke sini, tang tong. Nah, kira-kira sudah berapa hari di Paris, dia tunjukin lagi 1.500 itu udah jadi 3.000. Nah, dari Paris dia terbang lagi ke Belanda. Di Belanda ditunjukkan lagi sudah 6.000. Singkatnya, kembali ke Indonesia. Sampai di lapangan terbang di Indonesia, dari 500 itu udah menjadi $10.200. Oleh karena itu mari ikut ini, bisnis ini, trading ini. Wah, orang kan tergiur, nggak kerja ini. Nggak kerja, lagi liburan, 500 menjadi $10.200. Mana ada itu? Tapi banyak orang terpengaruh, ikut, hilang itu duit. Karena firman Tuhan katakan orang malas kan nggak kerja itu malas namanya. Nggak kerja kok sambil liburan kok bisa dapat 500 jadi $10.200. Itu orang malas. Orang malas itu nggak dapat buruannya nggak dapat. Tetapi orang rajin. Jadi harus bekerja. Bukankah firman Tuhan katakan harus keringatan.
harus bekerja. Nah, kemudian Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Dengarkan. Jadi kalau ada tawaran macam-macam, saya kasih, easy comes. Ini ada semacam apa? Pepatah, easy comes, easy goes. Kenapa? Gampang dapat, gampang pergi. Bukan hanya pergi, malunya itu. Orang Medan bilang, malunya itu bah. Sekarang ditahan. Ini ingat firman Tuhan yang Amsal 13 ayat 11 ini. Jadi mestinya siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit itulah yang menjadi kaya. Uang dikit beli emas kecil, namanya uangnya dikit. Dapat lagi uang dikit dari suami kerja, ada udah belanja sini masih ada sisa, beli emas lagi dikit. Terus begini emas dikit dikumpulin. Beli batangan, jual ini beli batangan. Udah banyak batangan, jual beli tanah. Udah dapat beli rumah. Baru saudara kaya. Jangan kaya model si Indra Kents ini. Easy comes, easy goes. Nah, bukankah di Amsal 10 ayat 22 katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya itu kaya. Berkat Tuhan. Bukan iming-iming, bukan janji-janji palsu. Jangan percaya iming-iming besar, jangan percaya janji-janji palsu. Ini buktinya, jangan. Tapi nggak tahu ini sekarang di atas 11 triliun terkumpul di Indonesia coba. Banyak orang gila, rumah tangga pecah. Orang linglung gara-gara begini nih. Oleh karena itu saya hari ini saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Jangan ikut-ikutan. Kalau ada iming-iming yang di luar akal sehat, saudara jangan. Tinggalin aja. Karena ini enggak selaras dengan firman Tuhan. Dan Amsal 19 ayat 2b di sini enggak ada. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kalau saudara mau tergesa-gesa, mau cepat kaya, pasti salah langkah itu. Makanya sabar, tenang. Jangan tergesa-gesa, jangan keburu-buru dalam segala hal. Karena pasti salah langkah, pasti salah langkah. Ini bukan kata saya, kata firman Tuhan. Nah, kemudian 2 Tesalonika 3:10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau nggak mau bekerja ya jangan makan. Oleh karena itu mari bekerja apapun selama pekerjaan itu yang baik. Nah kemudian yang terakhir, bagaimana kita menghindari penipuan bisnis di masa sekarang ini? Bagaimana Pak Purba kita menghindari? Bagaimana ini serbuan ini nggak diundang totalnya di HP. Bagaimana caranya? Saudara harus baca Matius 6 ayat 13. Apa itu? Doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Bukan secara kebetulan saudara dengarkan firman Tuhan hari ini. Hari-hari ini saudara harus berdoa setiap hari. Berdoa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Saudara dan saya merupakan sasaran si bolis, sasaran si jahat, sasaran si penipu itu khususnya anak-anak Tuhan. Oleh karena itu saudara dan saya sekali-kali tidak boleh lupa untuk berdoa. Biar saudara dibebaskan dari kuasa, dari rencana si jahat, si penipu itu. Saudara harus berdoa setiap hari. Katakan Tuhan jangan biarkan iblis menyerang kami. Katakan Tuhan jangan biarkan kami sendiri. Lepaskanlah kami dari si penipu Tuhan. Lepaskanlah kami dari si penjahat Tuhan. Lepaskanlah kami dari si iblis Tuhan. Saudara harus berdoa itu. Setiap hari minta perlindungan dari Tuhan.
Karena serbuan penipuan, modus penipuan sekarang ini macam-macam, mereknya macam-macam, tapi skemanya tetap mirip kayak Ponzi. Tapi prinsip bisnisnya sama, bodong, jahat, nipu. Kemudian yang kedua, saudara harus catat ayat ini, atau saudara, ini kan khotbah hanya sebentar. Saudara dengarkan lagi, biar saudara jangan ketipu. Biar saudara jangan jadi makanan lahap si setan, si iblis, si penipu. 2 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi pendeknya, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi kalau saudara cinta uang lebih dari segala-galanya, nah itu akar dari segala kejahatan itu. Dari situ muncul akar dari segala kejahatan. Untuk uang itu saudara akan jalankan apa saja biar uang. Apakah merusak orang lain, merugikan orang lain, saudara enggak urusan. Kenapa? Karena cinta uang. Cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Makanya tadi waktu saya ini nyanyi lagu melayani, mengasihi tadi itu saya sangat diberkati. Saya bilang, mari jangan cintai uang lebih daripada Tuhan. Mari mengasihi Tuhan lebih. Mengasihi Tuhan lebih. Kenapa? Karena Dia lebih dahulu mencintai saudara dan saya. Saya tadi waktu di bawah udah nggak tahan, berkali-kali saya sapu tangan. Saya lihat Yesus itu kok kayak gitu ya, kok baiknya luar biasa gitu. Dia mengasihi kita ini sampai-sampai dia mati di atas kayu salib untuk kita, mengasihi kita. Dia lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Makanya saudara jangan mengasihi, mencintai uang, tapi cintai Yesus. Kasihi Yesus. Karena Dia lebih dahulu mengasihi saudara, mengasihi saya. Saya kalau lihat kasihnya Tuhan kayak begitu, aduh saya bilang, orang kok mencintai uang kayak apa saja dilakukan gitu ya. Mestinya mengasihi Tuhan lebih. Karena Dia mengasihi kita lebih. Kemudian yang terakhir, gunakan akal sehat, saudara kasih. Dan minta hikmat dan nasihat dari teman yang baik. Jadi kalau saudara ada iming-imingan proyek yang kayaknya menarik, menggiurkan, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan benar enggak ini? Tuhan itu kan Bapak saudara, Bapak saya. Kita kalau lagi mau masuk jurang, kalau kita tanya Bapak, pasti Bapak kasih tahu. Pasti Bapak kasih tahu. Dan saudara ngomong sama teman-teman seiman, ngomong. Ini ada proyek begini nih, bunganya begini nih, gimana nih? Mereknya macam-macam, produknya macam-macam, tapi isinya sama, semua bodong. Semua nipu. Semua itu tipu muslihat. Nah kalau saudara nggak minta perlindungan dari Tuhan, saudara kan kegeret ke situ. Minta perlindungan dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi kasih pesannya jangan serakah, itulah. Jangan serakah, jangan cepat percaya, minta perlindungan Tuhan, tidak mencintai uang, tapi mengasihi Tuhan lebih dari biasanya. Itu firman Tuhan hari ini, kasih saya tidak panjangkan firman Tuhan, karena ini Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan kepada jemaat. Jangan sampai kepada yang saya lihat di televisi itu udah kayak linglung. Ya, ada rumah tangganya pecah. Karena udah jual ini, jual itu, tapi semuanya hilang. Saya enggak mau terjadi. Doa saya setelah dengarkan firman Tuhan itu tidak terjadi di jemaat di tempat ini. Bahkan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan.